Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Juta Christian Mantiri, NIM 205220038. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi-materi hukum pidana. Hukum pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Menurut ajaran modern, tujuan disusunnya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Kejahatan merupakan penyakit masyarakat yang sangat membahayakan. Karena itu tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat. Hukum pidana sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana atau sanksi. Hukum pidana material, hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan. Contoh hukum material adalah hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Hukum pidana formil adalah hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum dalam artian sederhana. Hukum pidana formil mengatur bagaimana negara menyikapi perlengkapan untuk melakukan kewajiban menyidik, menjatuhkan, menuntut, dan melaksanakan pidana. Contoh hukum formil adalah hukum acara pidana, hukum acara perdata. Yang menjadi permasalahan pokok di dalam hukum pidana yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana. Hukum pidana sendiri bersifat sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara. Karenanya terdapat sanksi yang memaksa apabila peraturannya dilanggar, yang berdampak dijatuhinya pidana pada si pelaku. Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 5. Menurut E. Kanter dan S.R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah 1. Subjek, 2. Kesalahan, 3. Bersifat melawan hukum, 4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana. Yang kelima, waktu, tempat, dan keadaan. Perbedaan KUHP dan KUHAP. KUHP adalah hukum pidana material yang mengatur segala perbuatan yang dilarang serta ketentuan ancaman hukuman pidananya. Sedangkan KUHAP merupakan peraturan yang berisi tentang pelaksanaan hukum acara pidana yang dilaksanakan alat-alat kekuasaan negara dengan berpedoman pada KUHP. Berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat. Menurut Sudarto, peraturan perundang-undangan pada dasarnya berlaku untuk masa yang akan datang. Artinya, untuk hal-hal yang terjadi sesudah peraturan itu ditetapkan, lebih-lebih hal ini berlaku bagi peraturan-peraturan pidana. Jenis-jenis hukum pidana dibagi menjadi 2, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Tindak pidana umum atau generic crime adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu tindak pidana yang berdiri sendiri atau sering kita sebut sebagai independent crimes, seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindak pidana lainnya yang dinyatakan sebagai tindak pidana karena sudah dipositifkan sebagai tindak pidana dalam undang. Tindak pidana khusus merupakan hukum pidana terhadap orang-orang tertentu atau orang-orang khusus, contoh militer, yang diberlakukan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu. Contoh, pajak merupakan perbuatan tertentu di mana hukum fiskal merupakan pidana khusus.
Asas legalitas dalam hukum pidana. Asas legalitas adalah prinsip hukum yang menegaskan bahwa suatu tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan. Lalu kita masuk ke dalam asas-asas hukum pidana. Yang pertama ada asas praduga tak bersalah. Yang kedua ada asas waktu dan kesempatan yang cukup. Yang ketiga, asas legalitas. Yang keempat, asas kesetaraan. Yang kelima, ada asas orang yang berkepentingan. Yang keenam, asas kontradiktif. Perbedaan locus delicti dengan tempus delicti yaitu locus delicti tempat terjadinya tindak pidana, sedangkan tempus delicti itu sendiri waktu terjadinya suatu tindak pidana. Delik culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur. Pada umumnya, kealpaan atau culpa dibedakan atas kealpaan dengan kesadaran. Alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana. Alasan pemaaf merupakan alasan penghapus pidana yang sifatnya dapat menghapuskan unsur kesalahan dari suatu tindak pidana. Beberapa jenis alasan pemaaf seperti ketidakmampuan bertanggung jawab, adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas, serta adanya pengaruh daya paksa. Kriminologi adalah ilmu yang melahirkan viktimologi. Viktimologi berasal dari dua suku kata, yaitu victim, asal kata dari victima atau korban. Sedangkan logi, asal kata dari kata logos. Ilmu viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan. Tujuan dan manfaat mempelajari viktimologi yaitu dapat memperjelas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindak pidana. Dan hal ini penting untuk mencegah terjadinya penimbulan korban dalam suatu tindak pidana. Pengertian Journement. Dalam teks bahasa Belanda, niat adalah Voornemen, yang menurut doktrin tidak lain adalah kehendak untuk melakukan kejahatan atau lebih tepatnya disebut opset atau kesengajaan. Para pakar hukum pada umumnya berpendapat bahwa niat diartikan sama dengan kesengajaan. Perbedaan antara white collar crime dan white blue collar crime. Menurut Edwin H. Sutherland, white collar crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang sangat terhormat dan memiliki status sosial tinggi di dalam pekerjaannya. Tindakan kejahatan ini dapat terjadi di dalam kalangan profesional. Contohnya seperti perdagangan, kehidupan politik, maupun sebuah perusahaan. Kejahatan kerah biru adalah tindakan kejahatan yang mana pelakunya berasal dari kelas bawah, yakni mereka yang tidak terdidik dan mempunyai penghasilan rendah dalam lingkup masyarakat tertentu. Kejahatan yang dimaksud contohnya adalah pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lainnya. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu viktimologi. Viktimologi merupakan sebuah studi tentang masalah korban kejahatan. Selain itu juga, viktimologi mempelajari korban kejahatan, proses viktimisasi, dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan, juga menekankan kejahatan secara lebih bertanggung jawab. Perbedaan viktimologi dan iktimisasi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan viktimisasi. Proses di mana seseorang menjadi korban kejahatan. Ruang lingkup viktimologi menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab
terjadinya viktimisasi, mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia. Hubungan antara kriminologi dengan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi. Kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi di sini merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan. Sekian presentasi hari ini, jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.